Oke, kita lanjut lagi ya untuk sesi berikutnya. Oke, masih tentang viscosity. Mengapa oil yang digunakan pada piston engine harus memiliki viskositas yang agak relatif lebih tinggi? Nah, ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena pada piston engine itu operating clearance ya, jarak antara dua metal itu lebih besar dan juga perubahan temperaturnya lebih besar ya. Sehingga dengan karakteristik tersebut, maka diperlukan oil yang lebih tinggi viskositasnya. Yang kedua adalah material yang digunakan dan ekspansi dari panjang atau muai panjangnya itu berbeda-beda. Ya, material di piston engine itu berbagai macam kan ya, berbeda-beda ya. Nah, contohkan saja di silinder itu ada cylinder head, cylinder barrel. Cylinder head dari aluminium, barrel dari steel. Tentu saja itu ekspansinya berbeda-beda, koefisien muainya berbeda-beda, sehingga oil juga diperlukan viskositasnya yang berbeda-beda. Kemudian tadi udah kita bahas sedikit di awal bahwa temperatur operasi dari piston engine itu lebih tinggi, ya, tinggi karena dia ada terekspos langsung dengan panas. Dan bearing loadnya lebih tinggi, bukan hanya aksial, dia juga mengalami beban radial. Ya, contoh di piston sampai dengan crankshaft itu main bearingnya itu menerima tegak lurus ya gayanya, atau kita sebut dengan beban radial. Dan juga crankshaft menerima beban aksial, jadi double itu beban yang diterima oleh bearing-bearing yang ada di crankshaft, sehingga dia memerlukan viskositas yang lebih tinggi. Nah, idealnya untuk piston engine itu viskositasnya ya cukup rendah lah. Mengapa? Karena untuk memudahkan dia bersirkulasi ya. Kemudian walaupun dia lebih rendah, tapi film film itu apa sih? Film itu adalah lapisan yang sangat tipis ya, lapisan yang sangat tipis. Nah, lapisan yang sangat tipis. Walaupun dia low viscosity, tetapi dia tidak boleh pecah lapisan film tadi sehingga tidak menyebabkan metal to metal contact ya. Ya, walaupun dia diharapkan viskositasnya lebih rendah agar mudah sirkulasi, tapi tetap viskositas oil untuk piston engine itu lebih tinggi daripada oil yang digunakan di gas turbine engine. Oke, kita lanjut. Masih segar kan? Belum ngantuk kan? Nah, kalau lapar, ya makan aja. Sambil kuliah online kan nggak apa-apa sambil makan kan? Kecuali nanti kalau kita video call. Nah, kalau video call, suatu saat nanti kamu harus pakai seragam ya, yang rapi. Oke, kita lanjut. Viscosity index. Viscosity index itu adalah measure of change in the oil viscosity for given change in temperature of the oil. Jadi, suatu pengukuran perubahan viskositas terhadap perubahan temperatur. Bagaimana oil itu perubahan viskositasnya terhadap perubahan temperatur. Karena kita tahu kan bahwa kondisi temperatur pengoperasian engine itu kan bisa berbeda-beda ya, dari satu negara ke negara lain, tropis ke subtropis, ke negara yang polar ya, negara yang kutub, itu kan berbeda-beda. Nah, bagaimana perubahan temperatur tadi pada musim panas musim dingin itu merubah viskositasnya enggak? Nah, itu namanya pengukuran kestabilan viskositasnya itu disebut dengan viscosity index. Oke? Kemudian spesifik gravity adalah perbandingan antara berat dari suatu volume oil tertentu dibandingkan dengan volume dari air pada kondisi anomalinya, itu 4 derajat ya. Spesifik gravity seperti itulah ya. Di semua fluid juga sama. Namanya SG atau specific gravity. Kemudian ignition point, ada flash point dan fire point. Nah, singkatnya begini. Flash point itu kalau Anda bakar, Anda rebus atau Anda panaskan oil, nah pada satu temperatur di mana dia mulai menghasilkan uap oil tadi kalau kita bakar, kita beri sumber api, dia akan flash, akan menyala sebentar saja. Ya, itu namanya flash point, temperatur di mana uap oil yang dipanaskan itu akan terbakar. Tapi kalau terus kita panaskan sampai dia makin panas dan uap tadi kita nyalakan, nah uap tadi akan menyala berlanjut. Nah, itu namanya fire point. Tentu saja flash point dulu ya, lebih rendah, agak lebih tinggi lagi baru namanya
fire point ya, karena fire point panasnya lebih tinggi dan pembakarannya berlanjut. Mengapa penting fire point, flash point? Karena sekali lagi oil ini kan terekspos terhadap panas di piston engine ya, penting sekali ini ya. Kemudian low temperature point. Nah, ini tadi kan ignition point. Nah, ini low temperature point. Ada namanya cloud point dan pour point. Cloud point itu temperatur di mana kalau kita dinginkan oil, contohnya di kulkas, maka temperatur di mana wax atau lilin itu dari oil tadi mulai muncul, itu namanya cloud point. Jadi kalau ada taruh minyak goreng, minyak ibumu itu taruh di dalam kulkas, maka temperatur di mana mulai muncul putih-putih ya, nah itu namanya cloud point. Nah, lebih rendah daripada cloud point dan oil masih bisa mengalir, itu namanya pour point. Ini bukan power point ya, pour, tuh lihat tulisannya pour point. Oke. Temperatur rendah di mana dia masih bisa mengalir. Nah, warna juga distandarkan. Standarnya menggunakan ASTM, bukan anak STM ya, tapi American Society of Testing Material. Menggunakan standar color chart, ada daftarnya, ada standarnya ya, dari 1.0 putih pure murni sampai dengan 8.0 dark claret red ya. Kemudian residu ini oil yang dipanaskan terus-menerus, dites nih residunya ya, ampas-ampas dari oil tadi. Kalau kita panaskan oil sampai dia berkerak, berarang, nah residunya namanya carbon residue test. Dia menjadi arang, temperatur di mana dia menjadi arang, itu namanya carbon residue test ya. Kemudian karbon tadi kalau kita panaskan dia akan terus menjadi abu atau ash test ya, asbak ya, ashtray itu adalah tempatnya abu rokok ya, abu as itu. Jadi kalau tadi arang dipanaskan dia menjadi abu ya. Nah, tentu saja ash test ini lebih tinggi temperaturnya daripada carbon residue test. Oke, mengapa ini penting? Nah, karena kalau hasil pembakaran dalam piston engine itu, oil tadi yang terbakar akan menimbulkan arang. Arang itu menempel di mana? Arang akan menempel di piston head. Itu berbahaya karena dia bisa menjadi local hotspot. Bukan wifi ya, ini local hotspot, titik api. Titik api yang bisa menyebabkan dia menjadi sumber panas untuk menyalakan fuel air mixture selain normal. Apa itu? Di spark plug. Nah, bisa menyebabkan namanya pre-ignition kan? Pembakaran sebelum waktunya, atau abnormal ignition timing. Ini berbahaya, bisa menyebabkan pistonnya kickback ya, berbahaya. Bisa menyebabkan conrodnya bisa patah. Oke, kita lanjut ya. Jenis-jenis oil. Yang pertama adalah straight mineral oil. Ini sudah tidak digunakan lagi pada mesin piston yang modern ya. Karena dia bisa menyebabkan oxidize, bisa menyebabkan oksidasi ya. Kalau temperaturnya tinggi dan akan banyak menghasilkan kotoran-kotoran atau lumpur. Tetapi pabrikan itu, contohnya Lycoming, dia menyarankan untuk 50 jam pertama atau namanya break-in periods, 50 jam pertama engine yang baru atau engine yang baru overhaul, itu kita terbangkan dulu 50 jam, ya, baru kita ganti dengan oil yang kita pakai untuk sehari-hari, ya, ID biasanya, ash dispersion oil. Yang kedua, metallic ash detergent oil, ya, ini mengandung ash abu ya, forming additive, tapi akan meninggalkan ash deposit yang bisa menyebabkan pre-ignition ya. Kemudian ashless dispersion oil atau AD oil. Inilah jenis oil yang digunakan secara umum untuk pesawat-pesawat sekarang, khususnya yaitu untuk piston engine ya. Mil L 22851 atau SAEJ 1899 ya. Ini namanya AD oil ya. Apa aditifnya? Aditifnya itu dia akan mensuspend kontaminan ya. Dia tidak menyebabkan kontaminan dalam oil tadi berkumpul sehingga menyebabkan sludge deposit di dalam engine ya. Jadi itu kelebihan dari ashless dispersion oil. Dan AD oil ini atau ashless dispersion oil ini oil yang digunakan untuk pesawat piston engine yang sekarang ini yang sedang terbang. Oke, selesai dulu, kita lanjut nanti sesi ketiga ya. Terima kasih.